Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fitria Dalvita, Indah Yusdanisa, dan Siti Nurwahideni. Review jurnal Komunitas Sehati, Sehat Jiwa dan Hati sebagai intervensi kesehatan mental berbasis masyarakat. Review jurnal Komunitas Sehati, Sehat Jiwa dan Hati sebagai intervensi kesehatan mental berbasis masyarakat. Tahun 2016, penulis atau peneliti Yudi Kurniawan dan Indah Ria Sulistiarini. Publikasi Insan Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental. Latar belakang, tingginya kasus gangguan kejiwaan di seluruh dunia menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan mental. Hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013 menunjukkan angka prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia 1,7 per mil. Artinya, ada sekitar 1,7 kasus gangguan jiwa berat di antara 1.000 orang penduduk Indonesia. Prevalensi gangguan jiwa berat tertinggi terdapat di daerah istimewa Yogyakarta dan Aceh. Untuk Aceh, kasus gangguan jiwa mayoritas disebabkan oleh trauma pasca bencana dan trauma pasca konflik bersenjata. Sementara untuk Yogyakarta, mayoritas gangguan jiwa berat disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi. Berdasarkan kesenjangannya situasi tersebut, penelitian tertarik untuk membuat konsep sehat jiwa berbasis komunitas atau masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta di Pedukuhan X. Jika terwujud, gagasan ini akan menjadi proyek percontohan untuk diterapkan dalam skala komunitas yang lebih besar. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan psikoedukasi kepada masyarakat yang akan menjadi kader sehat jiwa terkait deteksi dini dan penanganan gangguan jiwa serta memberikan psikoedukasi kepada pengambilan kebijakan setempat untuk merumuskan kebijakan yang pro kesehatan jiwa. Pelibatan unsur masyarakat sebagai kader sehat jiwa bertujuan agar mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dan meneruskannya kepada anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu metode, subjek, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan atau action research yang melibatkan subjek yang diteliti dan mereka diharapkan dapat meneruskan pengetahuan dari Pedukuhan X kepada anggota masyarakat lainnya dalam bentuk tindakan nyata. Penelitian tindakan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses asesmen dan analisis data. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah informasi tentang kesehatan jiwa yang meliputi materi deteksi dini masalah kejiwaan, penanganan masalah kejiwaan, dan kebijakan tentang masalah kejiwaan. Subjeknya adalah masyarakat Pedukuhan X yang terbagi dalam 3 unsur, yaitu keluarga pasien psikotik, para ibu pengajar PAUD atau PKK, para pengambil kebijakan. Subjek penelitian ini diberikan psikoedukasi terkait masalah kejiwaan dan tata laksana penanganannya. Perubahan pengetahuan subjek diukur dengan menggunakan kuesioner pra dan pasca psikoedukasi. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan Pirate Sample T-Test, sementara data kualitatif dianalisis dengan mengelompokkan hasil observasi dan wawancara pemangku kepentingan Pedukuhan X dalam tabel analisis SWOT. Ini merupakan alur metode penelitian aksi yang meliputi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 subjek, yaitu kelompok keluarga pasien psikotik, kelompok kadar PAUD atau PKK, dan kelompok pengambilan kebijakan pendukuhan.
Untuk pengukuran pra-psikoedukasi, instrumen kuantitatifnya yaitu psikoedukasi. Untuk pengukuran pasca psikoedukasi, instrumen kualitatifnya observasi, wawancara, dan analisis SWOT. Untuk pengumpulan datanya, data dikumpulkan dengan teknik wawancara individual terhadap representasi perangkat pendukuhan dan fokus group discussion atau FGD yang melibatkan kepala pendukuhan, pengurus PAUD, kader sehat jiwa dari puskesmas, dan salah satu keluarga pasien skizofrenia. Nah, metode ini dipilih oleh pendukuhan X karena dapat mencakup sekelompok orang dalam waktu relatif singkat. Selanjutnya yaitu hasil penelitian data kualitatif. Hasil observasi yang dilakukan pendukuhan X pada kelompok masyarakat pendukuhan X menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pendukuhan X bekerja sebagai buruh tani dan pedagang di pasar. Seluruh warga yang namanya tercatat sebagai pasien gangguan mental berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Salah satu hambatan pasien jiwa untuk mendapatkan pengobatan adalah sikap keluarga yang cenderung tertutup dan tidak ingin anggota keluarga mereka dibawa ke puskesmas atau rumah sakit jiwa. Hasil wawancara terhadap kepala Dukuh X menunjukkan bahwa sejak dahulu memang telah ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di pendukuhan X. Penyebabnya sebagian besar karena tekanan ekonomi dan masalah keluarga. Gejala yang umum ditunjukkan oleh penderita gangguan jiwa tersebut adalah berjalan tanpa tujuan, tidak menggunakan pakaian, dan berbicara sendiri. Tokoh perempuan di pendukuhan X menyampaikan bahwa selama ini banyak ibu yang tidak paham bagaimana cara mendidik dan menangani perilaku anak dengan tepat. Menurutnya, situasi ini berpengaruh terhadap kondisi anak di masa dewasa, karena banyak keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa punya masalah komunikasi. Selanjutnya itu hasil penelitian data kuantitatif. Hasil analisis statistik uji beda untuk psikoedukasi 1. Hasil analisis statistik uji beda dengan menggunakan varian sampel t-test atau uji beda skala pre dan post test pada kelompok yang sama dengan 15 peserta menunjukkan bahwa adanya perbedaan penyerapan informasi sebelum dan sesudah pemberian psikoedukasi dengan nilai P sama dengan 0,00 dan nilai T sama dengan min 7,122. Nilai rata sebelum pemberian psikoedukasi adalah 8,93, sementara nilai rata setelah pemberian psikoedukasi adalah 12,13. Selanjutnya itu analisis statistik uji beda untuk psikoedukasi 2. Hasil analisis statistik uji beda dengan menggunakan varian sampel t-test atau uji beda skala pre dan post test pada kelompok yang sama dengan 15 peserta menunjukkan adanya perbedaan penyerapan informasi sebelum dan sesudah pemberian psikoedukasi dengan nilai P sama dengan 0,00 dan nilai T sama dengan min 92,42. Nilai rata sebelum pemberian psikoedukasi adalah 5,93, sementara nilai rata setelah pemberian psikoedukasi adalah 10,33. Selanjutnya itu hasil analisis statistik uji beda untuk psikoedukasi 3. Hasil analisis statistik uji beda dengan menggunakan varian sampel t-test menunjukkan adanya perbedaan informasi sebelum dan sesudah pemberian psikoedukasi dengan nilai P sama dengan 0,00 dan nilai T sama dengan min 9,471. Nilai rata sebelum pemberian psikoedukasi adalah 5,93, sementara nilai rata setelah pemberian psikoedukasi adalah 11,20. Selanjutnya, hasil penelitian fokus group discussion. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan komunitas sehat mental terbukti efektif membantu kinerja profesional di bidang kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kesehatan mental. Para tokoh di pendukuhan X sebenarnya cukup paham. Masalah kesehatan mental tidak bisa diselesaikan sepihak. Perlu adanya integrasi antara unsur keluarga pasien dan masyarakat. Kesehatan mental perlu dipandang tidak hanya dari sudut penyakit atau gangguan mental,
Pada sesi psychoeducation, subjek di pendukuhan X diberikan pemahaman bahwa gangguan jiwa berat ditandai oleh hilangnya kontak pasien dengan realita, munculnya waham dan halusinasi, serta muncul perilaku yang tidak lazim. Gangguan jiwa berat yang banyak terjadi di masyarakat adalah skizofrenia. Warga pendukuhan X mengalami perubahan kognitif dan perilaku setelah mendapatkan psikoedukasi tentang masalah kejiwaan. Sebagai sebuah komunitas, warga di pendukuhan X mampu menciptakan rasa kebersamaan untuk menangani problem sosial di lingkungan mereka. Penelitian yang menggunakan pendekatan psikologi komunitas berfokus untuk melihat cara yang efektif dalam mencegah gangguan mental, alih-alih mengobati setelah gangguan tersebut muncul. Konsekuensinya, fokus penelitian psikologi komunitas bukan pada dinamika psikologis individu, melainkan hubungan dalam keluarga dan masyarakat sebagai faktor yang mendukung atau menghambat perbaikan kesehatan mental. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa intervensi kesehatan mental berbasis masyarakat efektif dalam membantu petugas puskesmas untuk deteksi dini masalah kejiwaan, sekaligus menjadi wadah kegiatan promotif preventif bagi warga. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.